ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ببركات الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu mengaji bersama tentang kitab Safinatun Najah yang akan dibimbing oleh Ustadz Usman SPDI. Kepada beliau kami persilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul muhtaram, para alim, para kiai, asatidah kang dipunmuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Kepala MI Nurul Huda 1 Malang yang kami muliakan, segenap Dewan Guru, asatidah, staf dan karyawan MI Nurul Huda 1 Malang yang kami hormati, hadirin para pemirsa dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pagi ini kita masih diberikan sehat oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita, menambah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi satu amal ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin yang berbahagia, kita patut bersyukur pada Allah karena kita masih ditakdir bisa mengikuti majelis taklim. Satu harapan, mudah-mudahan kita menjadi orang yang hidupnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hadis yang pernah saya sampaikan, man qada li talabil ilmi sallat alaihil malaikah wa burika lahu fi ma'isyatihi. Orang yang ngaji, orang yang senang mendengarkan pengajian, orang yang senang hadir di majelis taklim dengan niat mencari ridho Allah, tidak karena keterpaksaan, maka orang itu akan didoakan oleh malaikat. Dan doanya malaikat tidak pernah ditolak oleh Allah.
Beda dengan doa manusia. Kalau manusia bisa jadi ditolak oleh Allah karena satu dan lain hal. Tetapi kalau malaikat yang berdoa maka tidak pernah ditolak. Juga ketika yang berdoa itu langit, bumi, hewan, seluruh makhluk Allah yang lain tidak pernah ditolak. Dan itu didoakan orang yang ngaji. Dalam hadis yang lain, orang yang berjalan menuju satu tempat majelis taklim, maka seluruh yang dilewati hatal hut sampai hewan yang hidup di laut itu mendoakan. Jadi kita berjalan menuju tempat ini, jika kita diniati untuk thalabil ilmi, maka seluruhnya gedung-gedung, jalan raya, batu, semua makhluk-makhluk Allah yang lain itu mendoakan kita. Sehingga pantas dalam hadis ini disebutkan wa burika lahu bi ma'isatihi, karena doa malaikat, karena doa seluruh makhluk-makhluk Allah yang lain, hidup kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Hadirin rahimakumullah, kita pagi ini akan bahas Safinatun Najah. Dibuka halaman 5. Okay. Safinatun Najah kitabnya yang ini hijau ya. Aku keliru, khawatir keliru biru. Jalan orang Madura itu angel antara hijau itu angel, enggak dua hijau ya, sehingga adanya biru ya, biru laut, biru daun, jadi biru semua karena hijau. Baris kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikilah fasol. Dulu kalau kita hidup itu di daerah-daerah santri ya, artinya memang bukan yang jauh dari ulama, dari ustadz, itu biasanya kitab ini mesti dikaji di musola. Ngajinya cuma di kitab ini diulang-ulang, terus ada ditambahi Safinatun Najah ya, yang utama biasanya Quran, setelah Quran tajwid, baru ada Safinatun Najah dan Sulam Taufik. Sampai ngaji ini saja sudah luar biasa, karena kitab ini kitab dasar ya, kiainya mesti ya ngulang-ngulang kitab ini, gak pernah bosan hatam diulang lagi. Jadi kalau dulu itu kurikulumnya jelas, jadi setelah Quran mesti tajwid, setelah tajwid fikih itu diajarkan, karena memang kita ibadah itu butuh fikih. Jadi kalau kita ibadah tanpa fikih, orang mengatakan cukup mau untuk ibadah itu Quran hadis, gak cukup. Di Quran itu sampai apalagi yang tanpa hadis. Cukup ngaji itu ibadah dengan Quran, gak akan bisa. Kenapa? Gak bisa, karena di Quran itu hanya sebagai mujmal, hanya garis besar. Contoh, sampean disuruh sholat, di Al-Quran ada beberapa ayat, berapa kali disebutkan suruh sholat. Tapi bagaimana caranya sholat? Gak akan bisa kalau tidak di hadis. Di hadis pun juga belum sempurna ketika ada sesuatu yang di situ tidak disebutkan secara terperinci, baru harus ada ijma. Lah ijma itu kesepakatan sahabat, kesepakatan ulama, dan disitulah maka ada istilah kitab kuning, kitab yang dikarang oleh ulama-ulama yang biasanya diklasifikasi, ada hadis, ada fikih, ada akhlak, ada tasawuf dan sebagainya. Jadi tidak bisa kalau mengandalkan Quran hadis sudah cukup, gak bisa, karena banyak hal yang memang hanya bersifat mujmal, bersifat bukan tafsiliyah, bukan yang terperinci. Hadirin rahimakumullah, kita belajar fikih. Faslun utai kila fasal mujibatul gusli utai biro-biro perkara kang majibaken adus. Gusli di sini adus, kata-kata adus gusli itu berarti mandi besar, bukan mandi sekedar mandi panjenengan mandi mau berangkat ke sini mandi, bukan. Jadi mandi besar. Nah, sebelum hal yang mewajibkan, maka agar lebih panjenengan memahami, saya bawakan kitab Taqriratus Sadidat. Saya bahas dari babul gusli dulu, babnya mandi dulu ya. Jadi bukan langsung ke yang mewajibkan mandi itu apa, nanti itu bab kedua dari bab di kitab Taqriratus Sadidat. Bismillahirrahmanirrahim. Babul gusli, takriful gusli lugatan. Yang disebut dengan gusli, kata-kata gusli itu secara bahasa
Itu biasa kita ya kalau di dalam pelajaran itu misalnya sholat, cara bahasa apa, secara istilah apa itu ya. Jadi kalau di kita itu kan sebenarnya mengacu pada kitab-kitab kuning gitu. Ya walaupun kitab ini putih tapi istilahnya kitab kuning gitu lah. Kalau kok keliru, Pak beli kitab kuning, mari ngono tekan Tiba Yakub diberikan ini, gak mau saya. Nah ya kitabnya apa yang sama cari? Takriratus Sakidat, kitab kuning itu. Ya ini judulnya sama ini kita. Enggak, saya minta yang kuning. Katanya kitab kuning kata Ustaz saya. Jadi kalau nggak kuning nggak bukan kitab kuning namanya. Nanti ada kitab biru, ada kitab kuning, kitab putih orang. Jadi istilah kitab kuning itu istilah kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama yang dikaji di pesantren-pesantren itu kita kenal dengan kitab kuning. Atau bahasa lainnya sebenarnya kutubut turos. Bahasa-bahasa yang berlembar-lembar yang dicetak berlembar-lembar turos namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi as-sailan wa syar'an, sedangkan syarak yang disebut dengan gusli itu takmimul badan, jami'ul badan bil ma' biniyatin maksusah. Mohon maaf, ini sudah balik semua, jadi harus paham benar ini. Ya, harus paham benar karena ini kunci dari ibadah kita selanjutnya. Ketika masalah mandi besar ini nggak bisa jenengan, maka jenengan bisa dihukumi hadas terus. Hadasnya bukan hadas kecil, bahkan hadas besar. Jadi nggak peduli yang sudah punya suami istri atau yang belum, ini sama ini. Karena semua pasti mengalami hadas. Cuman sing sering ya sing wis duwe bojo, ngono lho bayan. Sampeyan ya kok keliru. Nah, kalau perempuan sering hadas besar itu, karena nanti ada istilahnya haid, itu hadas besar. Ya, Pak Yono kan nggak pernah haid. Jadi itu, tapi ya boleh mimpi basah Pak Yon nggak ngerti. Nah, mimpi basah itu boleh bocor, itu tutup mimpi basah. Danan di sini. Oke, tetap penting ini ya. Jadi jenengan yang sudah bersuami istri atau yang belum tetap penting. Babul gusli. Jadi yang disebut dengan gusli itu artinya meratakan semua air ke seluruh anggota badan. Jadi semua. Jenengan ngarane apa Jawa oleh mandi biasa keramas ya. Keramas istilahnya. Jadi kalau mandi biasa ya mandi, tapi kalau keramas berarti menyiram seluruh tubuh. Sak rambut-rambutnya teles kabeh itu berarti keramas. Itu yang kita bahas itu. Nah, al-farqu bainal ghusli. Nah, saking terincinya jenengan kalau ngajar fikih paling enak pakai kitab ini Takriratus Sakidat sebagai acuan. Enak. Karena apa? Terperinci sekali. Di sini disebutkan al-farqu bainal ghusli wal ghusli wal gisli, atau al-ghuslu wal gislu. Ada bedanya. Al-ghuslu itu adalah bidommi ghain, goinnya dom dumma, itu adalah takmimu jami'il badan bil ma. Yang kita bahas ini. Jadi kalau kata-kata ghuslu itu berarti mandi besar, itu yang keramas itu tadi. Tapi kalau al-ghuslu bil fathi ismun li ghusli ba'dil a'dha. Tapi kalau ghuslu hanya membasuh sebagian, itu namanya ghuslu. Maka panjenengan ketika wudu kemarin kan ghuslul wajhi, membasuh muka, itu berarti ghuslu ya, bukan ghuslu. Jangan ghuslul wajhi. Itu ghuslu itu artinya membasuh sebagian. Jadi ghuslu itu membasuh tangan. Itu hanya tangan saja, itu hanya membasuh sebagian dari anggota tubuh, namanya ghuslu. Kalau al-ghuslu bil kasri ismun lima yudhafu ilal ma min sabun atau ghairihi. Bahasa Arabnya sabun itu ya sabun, kan. Kok usah bingung cari bahasa Arabnya sabun atau sabun. Kadang memang bahasa Arab itu enak ya. Lek gak isa itu pokoknya di Arab no. Golek penggaris gak ono penggaris. Anu ais kangelan. Dulu itu saya ketika di MAN PK itu memang kan setiap hari wajib bahasa Arab. Jadi kalau gak bisa itu pokoknya ya di Arab no, cek gak kena taksir. Taksir itu hukuman. Karena mesti ada jasus. Jasus itu adalah mata-mata yang ditunjuk oleh ustadznya, pengurusnya yang kita tidak tahu. Bisa jadi mata-matanya di antara pancingan. Kadang dipancing dengan bahasa Indonesia sampai terpancing. Itu ditulis gitu. Itu kan itu namanya jasus. Mata-mata. Ya, jadi kadang gitu, pulpennya jatuh. Nah, pulpen ngerti kolam, nah, bukan kolam renang. Nah, karena nggak ngerti jatuh itu apa, diingatkan, kolam jatuh, apa ya? Gak ngerti, oh iya, jatuh itu sakoto. Nah, kan, sakoto. Gitu ya.
Terus kadang tidak apa-apa, sudah nggak apa-apa itu memang saya buang. Akhirnya bingung, tidak apa-apa itu apa katanya ngomong. Oh, apa. Itu kayak nangis ya gitu. Yang penting nggak kena takzir. Kadang bahasa Inggris gitu, 1 minggu bahasa Inggris gitu, kangelan bahasa Inggris ya pokoknya apa namanya ditanya gitu ya jawabannya yes no. Lu yes no tok ya pokoknya yes mereka no yes ngono. Kangelan. Sing penting kadang 1 minggu kaya wong bisu ngono kaya wong gak iso bahasa apa wong pancen bingung. Itu seperti itu di pondok-pondok yang menggunakan 2 bahasa itu ya saya kadang terjadi kelucuan-kelucuan seperti itu. Pernah suatu saat Ustadz bertanya, kenapa? Ditanya, sampai dari Surabaya naik apa? Nah dia kan ngertinya kitor itu ya. Kalau ditanya min Surabaya, ya, dari Surabaya ya. BIY apa itu aslinya? Kalau pakai tadhab min Surabaya dengan naik apa? Bimadar tadhab min Surabaya dengan apa? Sampai berangkat dari Surabaya ke sini. Nah, itu kan biasanya bil kitor. Itu jawabannya kan kitor. Apa namanya sepur itu kitor ya. Nah ustadznya nggak tanya itu sebenarnya. Tanya sampai dari mana tadi? Nggak tanya gitu. Karena lihat dia dari sudah datang sudah kelas. Dia ingatnya tadi dari Surabaya naik sepur. Tapi kan sudah datang sudah mau sudah di sekolah dari kelas. Terus ditanya, man mu'allimuka bil lughatil arabiyyah? Siapa gurumu sekarang yang ngajar bahasa Arab? Langsung jawab, oh bil kitor. Jawabnya ngono guyu koncone. Lah apa kok sampean jawab kitor? Lah usate kan takok, aku kan setas teko Surabaya naik opo? Tak eling-eling di sepur aku lek ditakok Ustaz dari Surabaya ke sini itu saya naik apa? Bil kitor. Jawabannya. Padahal ustaznya tanya, siapa yang ngajar bahasa Arab hari ini? Jawabannya bil kitor. Ya, jadi kelucuan-kelucuan sering terjadi seperti itu ya. Ini bahasa. Jadi al-ghuslu itu apa al-ghuslu? Ismun lima yudhaf ilal ma' min sabun, yaitu alat untuk mandi itu namanya ghuslu. Jadi sabun terus apa lagi? Odol, sikat itu berarti ghuslu ya. Tapi kalau ember ya bukan, ember ada sendiri. Nek gak ngerti ya emberu. Ya. Jangan pakai apa? Pakai jeding apa pakai ember. Bil emberu, cebok bil ceboki, daripada kena takzir. Bismillahirrahmanirrahim. Ahkamul ghusli khamsatun. Hukumnya mandi, hukumnya mandi ini ada 5. Jadi dengan mandi besar loh maksudnya. Sampai mandi besar itu hukumnya ada 5. Bukan sekedar mandi besar, enggak. Pertama adalah wajibun wajib. Ada mandi besar itu wajib. Kapan itu mandi besar wajib? Ada 2 keadaan. Pertama, idza nadharul ghuslah al-masnun. Jika mandi sunnah dinadarkan. Mandi sunnah dinadarkan. Mandi sunnah itu banyak. Contohnya hari Jumat. Itu sunnah. Mandi di hari raya Idul Fitri, Idul Adha itu sunnah. Tapi sampai nadar. Nadar itu apa? Ta'alluqu syai'i bisyai'i. Mengaitkan sesuatu dengan sesuatu itu namanya nadar. Makanya harus hati-hati. Jadi nadar itu harus hati-hati. Jenengan berbicara itu harus hati-hati. Karena bisa jadi masuk kategori nadar. Nadar itu mengkaitkan sesuatu dengan sesuatu. Jika sesuatu yang dikaitkan terwujud, maka itu menjadi nadar, menjadi wajib. Contohnya tadi, saya nanti kalau hari Jumat, saya Jumat depan ini, kalau umur saya sampai hari Jumat, saya akan mandi hari Jumat, mandi besar di hari Jumat. Maka ketika sampai Jumat ternyata masih hidup, maka harus mandi. Itu namanya mandi wajib, menjadi wajib. Jika tidak dilaksanakan, nanti kena kifarat, kena hukuman. Hukumannya 1, memerdekakan budak. Wah, ada sekarang budak Pak, ya. Yang kedua puasa 10 hari, 3 hari. Yang ketiga harus memberi makan fakir miskin 10 orang. Itu tidak boleh langsung dipilih yang enteng, harus dari atas. Jadi ya kalau umpama sekarang ada budak, wajib memerdekakan budak dulu. Misalnya budak harganya 100 juta, dia mampu, punya uang, tidak boleh harus memilih yang kedua, nggak bisa. Harus tetap memilih yang pertama, wajib, kan itu berat. Maka jangan sampai sedikit nadar.
Ya, nadar, banyak sekali nadar. Contoh begini, sampean ngomong nang anake, nang putrine putri, "Dok, kok sampean aku lek bayaran tak tukokno kerupuk misalnya." Lah sampean bayaran lali, nadar ku sampean itu. Wajib itu. Kadang kita kan ngono, wis nek wis kok usah rewel, kok lek lek aku duwe dhuwit tak tukokno klambi. Sampeyan duwe dhuwit wajib ditukokno, padahal sampeyan butuh bayar iki, gak sampeyan nukono dosa sampeyan. Maka harus milih itu tadi. 3 hal itu. Memerdekakan budak untung gak ono, maka harus puasa 3 hari. Kalau puasa 3 hari tidak mampu baru memberikan makan 10 orang fakir miskin. Harus puasa 3 hari. Banyak sekali ya, nadar itu biasa. Kadang kita seperti itu. Lek gampangnya lek ngomong ya, aku kok lek duwe tak tuku mobil misalnya. Duwe mobil ya kudu tuku. Masih mobil-mobilan ya ora ngerti. Dan nadar itu harus, mohon maaf ya. Biar luas bahasannya ya. Nadar itu harus tertentu, harus benar-benar sampean sebutkan. Contoh, "Dok, sampean lek waras aku tak poso Senin." Apalagi sampean aku lek sampean waras, Dok, misalnya anak loro, kalau lek waras, Dok, aku tak poso Senin Kamis. Harus ditentukan Senin Kamis berapa kali. Lek sampean ngomong ngono maka sepanjang hidup sampean Senin Kamis wajib puasa. Tidak sekali berarti sampean kena takzir tadi, kifarah. Harus hati-hati. Jangan gampang. Misalnya Dok sampean kok loro sampean Dok lek waras, kok aku apa sih ibu tak puasa Senin Kamis 1 kali saja. Ngono wis. Tak apa sekali aja, tapi harus dilakukan. Bisa dipahami nadar gitu, banyak sekali. Tapi nadar ini yang sunnah, yang mubah atau sunnah. Kalau yang wajib gak usah. Loh, kok sampai lek waras, aku tak sholat 5 waktu. Loh ya ora usah. Masih gak waras ya tetap butuh sholat, gak bisa itu. Jadi nadar itu yang sunnah menjadi wajib. Jadi itu. Jadi nadar itu mandi besar itu seperti itu ya. Ya misalnya itu tadi hal-hal yang sunnah tadi atau yang mubah menjadi wajib. Yang kedua, dalam wajibnya mandi besar itu ketika ada 6 keadaan yang tadi dibahas di sini, mujibatul ghusl tadi. Itu ada 6 nanti ya. Jadi hal-hal yang mewajibkan mandi itu nanti kita bahas. Yang kedua dulu. Setelah wajib itu mandub itu sunnah. Jadi mandi besar hukumnya sunnah. Apa itu kaguslil Jum'ah wal Idain tadi yang saya sebutkan. Jadi mandi besar di hari Jumat itu diniati untuk menghormati yaumil Jum'ah. Jadi diniati biar sampai mandi besar dapat pahala. Kalau tidak ada diniati tidak dapat apa-apa. Ya wis seger tok ini. Jadi tergantung niat. Ya. Sesuatu yang mubah itu bisa berpahala jika diniati. Makanya kita itu harus pinter. Ya pinter ngaji seperti ini agar apa yang kita lakukan bisa bernilai ibadah. Contoh, makan hukumnya apa? Halo? Wajib. Oh, wajib. Kenapa? Sunnah apa lagi? Mubah, ono sing makruh. Hukumnya makan itu loh mubah. Sampeyan mangan ya gak mangan ya terserah sampean. Lek kuat 3 tahun gak mangan ya apik malah seneng wong tuane. Gak usah biayai enak. Makan itu hukumnya mubah. Sampean nggak makan, ya tidak apa-apa. Makan, ya tidak apa-apa, terserah sampean. Tapi makan itu hukumnya bisa menjadi 5. 1 bisa menjadi sunnah. Nah ini yang penting. Ketika apa? Ketika sampean makan, sampean niati Bismillahirrahmanirrahim, saya makan agar tubuh saya sehat. Kalau saya bisa melaksanakan tugas sebagai guru. Diniati tadi pagi itu saya tak makan agar sehat. Kalau sehat saya bisa melaksanakan ibadah sholat. Diniati agar sehat dong Pak. Ya enggak ya saya oleh sehat itu enggak dapat pahala ya oleh sehat. Bukan sunnah masih mubah. Harus diniatkan dikaitkan dengan ibadah. Kira-kira ngoten gitu sama dia. Ya kira-kira orang ya. Orang ngoten ya. Lah kewajiban pertama, nggih. Tapi hukumnya bukan masalah kewajiban, tapi hukumnya. Hukum makan itu harus jelas. Hukum makan itu hukumnya mubah. Nah harus diniati. Diniati apa? Agar itu tadi. Sama tidur saja juga mubah, harus diniati. Saya makan agar bisa. Makan bisa menjadi makruh. Kenapa itu makruh? Ketika sampai sudah agak kenyang, si makan meneh makruh itu.
Wis kenyang tapi mangan meneh makruh. Bisa haram. Kapan haram? Ketika sampean itu makan wis kenyang sing ditambahi sing mutah. Maka menjadi haram. Atau yang dimakan perkara haram. Tek koncone iki nek sapa iki? Jatahe koncone. Oh, koncone gak ono ae tak cukup ae dimakan. Gak boleh. Maka di sini kalau sudah ada bagian sendiri terus dibagi. Misalnya itu harus dijelas akadnya. Pak sampean bawa tek sapa niki? Gadane Ustaz Amin, Ustaz Amin mulai. Ya harus jelas. Nah kecuali yang bagi memang bertanggung jawab pun sing panike kan saking kula saya bagikan ke sampean wajib jelas. Lek gak jangan. Itu namanya haram karena haknya orang lain. Mulai pangan ae dientekno pengeman daripada mubadir. Mubadir tapi itu kan bisa haram. Nah, kecuali misalnya dibawa terus sampean WA, Ustaz ngapunten bagian sampean kula paringan tiyang lintun. Ojo disebutkan jenenge, tak paringno Pak Usman. Oh ya gak enak. Baik kula paringaken lintune Ustaz. Kanten boten enten sing ngeteraken. Oh, oke. Gitu ndak apa-apa. Paham nggih? Ngapunten biasanya bagian putri Bu Said. Jadi gitu nanti. Nek ono turahane koncone sing kanyang sampean jatah, ngoten carane. Ngono WA. Langsung dibagikan. Lah iku Eko jangan, kecuali memang tidak ditentukan zaman beli ya sudah, monggo mendet piyambak. Kalau sing joko ya sudah, sampean sing bagi. Itu. Nah, kalau ngomongnya wis ono jenenge ya sudah, jangan dibawa. Ya, jangan dibawa. Hah? Oh, dititipkan yo. Oh, pinter sampean. Oh, berarti ilmu ini dhisik ya, ukuran sampean enggak boleh ngono. Rasulullah Muhammad. Jadi penting itu dan bisa menjadi wajib. Kapan makan wajib? Lek gak makan mati lah wajib. Lek gak mangan loro wajib. Jadi harus makan itu. Nah, sama dengan mandi ini juga gitu ya. Nah, mandi itu bisa menjadi makruh. Kapan mandi besar makruh? Yaitu orang puasa yang mandinya nyelulup. Mandi secara umum. Hah? Mandi secara umum ada 5 hukumnya. Kenapa? Mandi secara umum ada 5 hukumnya. Nah, bukan secara umum, mandi besar Pak. Mandi besar. Kalau secara umum enggak. Jadi kalau secara umum hanya mandi biasa ini. Yang ini bahasanya mandi besar. Mandi besar keramas maksudnya. Mandi keramas. Jadi beda antara mandi kita yang hanya mandi badan biar bersih itu bukan bahasan guslu. Jadi guslu itu mandi yang memang semua badan. Itu yang kita bahas hari ini. Jadi itu ya. Jadi mandi besar itu menjadi makruh kapan? Ketika dalam siang di bulan puasa, sampean puasa atau bukan bulan Ramadan saja jenengan puasa, terus mandinya nyelulup. Ghimas itu nyelulup. Apa nyemplung menjero. Jadi tapi kalau sampean keramas biasa, kalau menurut bahasa ini, sampean keramas biasa ya tidak apa-apa. Walaupun itu mandinya mandi besar. Apalagi hanya mandi sekedar ini. Ya, mandi biasa yang tidak sampai membasahi semua. Jadi mandi besar tapi dengan posisi nyelulup, misalnya di kolam ini langsung dikali ini bali bangun, cek penak cek seger poso. Itu makruh. Kenapa? Khawatir ada air yang masuk dari 7 golongan kita. Itu makruh. Tapi kalau tidak, kalau mandinya tetap disiram seperti ini, hati-hati ya tidak apa-apa walaupun di siang puasa. Bukan makruh, bukan. Ya, bisa jadi. Ya. Terus yang berikutnya mandi mubah tadi, mandi mubah ya. Mandi besar mubah itu sama nggak niat apa-apa. Untuk apa? Hanya tabarrut, cek adem awakku, cek seger. Jadi nggak punya niatan apa-apa. Apa sama kok keramas lek ya cek seger ae. Itu sama niat itu, mandinya sama nggak dapat apa-apa, mubah. Atau litanggih cek bersih. Oh cek bersih awakku, aku adus kabeh. Kok keramas, rambutku cek bersih. Sama nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Nggak bukan sunnah itu. Masih diniati kamu. Kapan kan diniati? Kamu kok keramas lek? Ya saya cek badan saya seger ditambahi. Cek kuat cek sergep sholat misalnya, cek enak ketika melaksanakan ngaji itu ditambahi seperti itu. Apalagi dalam waktu-waktu tertentu nanti yang dibahas di al-awsalul masnunah di mandi sunnah. Oke. Yang berikutnya haram mandi besar.
Kapan itu? Idza kana bima'in maksub. Nah, banyune nyolong nek tanggane. Apa aku kati adus gede, kati keramas, banyu kuntek. Lah sing ngono tek tanggoku, lah kenek diselang, akhire nyeluk tanggane gak ono. Wis adus ae. Jadi maksud namanya gosok. Sampai gosok itu bukan nyolong aslinya ya, gosok dengan keyakinan bahwa orang tetangga sampean kalau ada sampean minta, sampean pamit mesti diizini. Tapi kalau sampean yakin gak diizini, sampean tetap itu bukan gosok, namanya maling kan. Karena orangnya memang medhit nemen, makanya kudu ngerti tanggane gitu ya. Medhit nemen apa meneh jawab banyu ya, nyekel banyune tok iku langsung digetak ya. Ya kudu hati-hati kan. Jadi harus tahu nang tanggane. Jadi kalau tetangganya itu tidak ada terus sampean yakin kalau ada mesti diizini, itu namanya gosok. Tidak apa-apa, nanti gosok itu selama nanti ketika sudah diizini sudah selesai, gitu loh. Tapi ojo lali. Nah, contoh saya, sampean nang ruanganku, Pak Man, ono aku nyilih staples. Nggih, dijawab dhewe ya. Nah, itu gosok namanya. Loh, Pak, mau contoh kok. Nah, kalau nang ruangan Pak Munir misalnya, nun saya Pak Munir, kalau nyilih iki, dijawab dhewe ya toh. Nah, bisa lek ketemu ngomong, Pak Munir iki kula tengahane jenengan nyilih iki. Oh ya gak apa-apa. Lek gak ya gosok terus sampean. Sing repot lek lali. Jadi itu. Jadi gosok boleh ya. Terus yang kedua, haram itu ma'adami siha. Artinya kondisinya tidak sehat. Artinya dalam kondisi bukan sehat, seperti orang haid itu dianggap tidak sehat namanya. Itu haid kan darah penyakit. Terus dia mandi, sampai masih kondisi haid, terus mandi di tengah-tengah, terus sampai niati ibadah. Kan boleh toh, sampai masih haid. Terus karena gak enak badannya habis misalnya nyenuman kan ya gak enak mari masak, terus rambutnya sampean mandi keramas boleh, tetapi ya sekedar untuk cek seger iku ae, jangan diniati ibadah. Kenapa? Karena belum boleh, sampean masih kondisi hadas besar. Nah, Ibu paham ini ya. Ini mungkin ini penting ini. Jadi sampean nopo kok keramas kadung seneng bojone. Loh, sampean lak sik men Bu. Iya, lah sik telung dino. Nah, lho kok wis keramas seneng bojone. Kadung kesenengan bojone. Wah, coba goyang-goyang Pak, aku iki adus durung mari hati tapi ya cek seger ae marwo tak kira wis mari Bu, kadung seneng awake. Itu ya. Ngono Pak ya biasane wayan sing dinteni lek dinteni wayan. Monggo wayan bismillah. Jadi seperti itu ya. Jadi hukumnya menjadi 5 itu. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah selesai waktunya, tinggal saya bahas satu saja. Mujibatul ghusli, yang mewajibkan mandi besar, sittatun itu ada 6. Balik kitab. Yang mewajibkan mandi besar itu ada 6. Sittatun ada 6. 1. Ilajul hasyafah fil farji, memasukkan, mohon maaf saya tidak berbicara porno tapi ini fikih, memasukkan alat kelamin laki-laki di kelamin perempuan. Kalau di kitab lain hanya iltiqo, pokoknya ketemunya alat laki-laki perempuan bertemu, melebu gak melebu itu urusannya. Sing duwe itu tetap mandi wajib, metu mani gak metu mani tetap wajib mandi besar. Halo, sing gede bojo, nggih. Jadi kalau gak sido Pak, iya ono telepon misalnya, tapi wis nempel ya kudu mandi besar. Walaupun gak masuk semuanya mandi besar wajib. Itu ya. Makanya kemarin ada guyonan bahasa Arab, tak waca sing paham yang gak paham kok tak artekno. Sebagai penutup dulu, nanti akan bahas di minggu yang akan datang karena waktunya. Iku ono guyonan tapi ya masuk akal. Hukiya anna rajulan min Indonesia. Mungkin ada yang sudah dapat ya. Khotoba imro'atan minal Arab wa huwa yurid ayyankihaha. Faqabilatku bi syarti ayyukiha alfa dinar mahran laha. Faradin laha walakin wa'adaha ayyutiyan ismal mahri halan wal baqi muajjalan. Fa waqafat faqat al-arab al-mar'ah bihadzal waqti
Falamman taha yaumaz zufaf jama'aha wa lam yadkhulha illa nisfa dzakarahu. Nah, guyu sing paham guyu. Faqalat imra'ah ya habibi limadza lam tadkhulni bi jami'ihi wa ana la asbir. Faqala ar-rajul anna la aqdar li annani aqtaitu kaniswal mahri. Faqalat ya habibi qurya qurrata ini al-an qad bara'athu lak irhamni ya habibi irhamni. Gitu ya. Sing wis paham guyu, sing durung paham melok guyu ae. Intinya guyonan tapi ya sing lanang iku apa jenenge tepat memang jujur ini lah. Lugu ya jujur. Jadi orang laki-laki mengkhitop artinya mau menikahi melamar seorang perempuan dari Arab itu. Setelah itu terjadi kesepakatan orang perempuan ini mau dinikahi jika maharnya 1.000 dinar. Oke, yang laki-laki mau tapi dia hanya punya separuhnya 500 dinar. Yang satunya dihutang. Sudah terjadi pernikahan karena sama-sama senang, sama-sama mencintai. Sudah akhirnya ketika malam pertama melakukan hubungan badan itu, yang laki-laki mohon maaf tidak memasukkan semua, tadi hanya separuh aja. Sing wedok ngenteni suwe lho, kok separuh. Akhirnya yang perempuan ngomong, "Pak, kekasihku, kenapa kok dimasukkan separuh? Saya sudah tidak sabar ini." Yang laki mengatakan, "Mohon maaf, saya itu tidak bisa, tidak mampu memasukkan semua." Kenapa? Karena saya punya utang, saya sih bayar mahar separuh. Akhirnya yang perempuan mengatakan, "Sudah, bismillahirrahmanirrahim, mulai saat ini saya bebaskan itu yang separuh itu, sampai sudah gak punya utang." Mulai ngono yo, langsung mawon. Kalau irhamni yang perempuan minta maaf. Itu guyonan tapi ya temenan. Artinya mahar itu wajib. Makanya mahar itu utang boleh. Ya, mahar itu utang boleh, tetapi harus diganti. Tapi kalau yang perempuan nanti ridho, ketika laki-lakinya tidak mampu, tidak apa-apa. Ya, nanti bahasan di mahar. Demikian mungkin barangkali sekali satu ini saja dulu. Ya, dipahami di hukumnya tadi. Agar panjenengan mandi besar itu benar, nanti harus tahu rukunnya. Terus ketika jenengan mandi, walaupun tidak mandi karena sampai junub jinabat, agar berpahala tadi itu. Keramas, rambutnya cek resik, jangan sekedar cuman resik, agar menjadi hukum sunnah, maka harus diniati. Salah satu contohnya mungkin agar khawatir nanti panjang karena mungkin minggu depan masih hadis nabawi, minggunya lagi baru. Begini salah satu contohnya mandi sunnah, yang mandi besar yang disunahkan. Panjenengan mau bertemu orang banyak, seperti mau ngaji, mau ke sekolah, sampean tadi pagi mandi besar walaupun nggak junub, terus sampean niati agar nanti badan saya sehat, agar saya bertemu dengan orang-orang itu dalam kondisi yang baik, dengan wangi atau apa, itu maka menjadi sunnah. Jadi saya mau berangkat sini bertemu orang, sampean mandi besar diniati, itu mandinya menjadi sunnah. Mandi besar lah ya, bukan mandi biasa. Kalau mandi biasa itu memang hukumnya yang mubah tadi, tetap diniati, tidak menjadi wajib mandi biasa itu enggak. Yang kita hukumi itu adalah mandi besar, bisa menjadi mubah, hukum asalnya mubah, bisa menjadi sunnah, menjadi wajib, menjadi makruh, menjadi haram. Kalau mandi biasa itu hukumnya mubah, tergantung sampean niati. Mari atus kok atus meneh. Zaman kate nanti dek kok atus kate nang pasar ya atus ya cek seger, itu sampean sunnah karena atus biasa. Tapi kalau sampean keramas dek kate nang pasar apa cek seger, enggak dapat apa-apa. Itu bedanya di situ. Bagian mungkin yang bisa saya sampaikan, mohon maaf. Sing guyonan niku lek jarene aku punya kiai namanya Kiai Sofyan. Ya, Sofyan siapa namanya lupa saya. Sofwan namanya, Kiai Sofyan. Lek ono guyonan iku ibarate ya kita ngaji iku ibarate ndok, kita duwe petik ngono. Ibarate kita ngingu petik, lah sing apik-apik iku mesti metune ndok. Lah daging itu. Lah lek sing guyonan apalagi sing gak perlu kene sini telek ya dikuwak ae kayak hiburan. Cek gak stres.
Demikian, terima kasih, mohon maaf, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ditutup Pak ya.